Pendetanya bilang gini, oh sama, di agama Kristen sama kayak Buddha. Terus saya bingung kan, samanya gimana Apanya Pak? sama? Gitu. Terus? Pendetanya bilang gini, Buddha kan banyak Buddhanya. Jadi di Kristen juga sama, Tuhannya banyak loh. Tuhannya banyak. Terus saya jadi bingung loh. Gimana akhirnya saya nemu Islam itu yang benar ya? Apa ya? Sainsnya sih. Apa namanya? Ricky belajar kristologi. Iya. Belajarnya gimana? Jadi dulu pas SMK, ya kan? Mas SMK udah belajar kristologi? Udah belajar justru. Keren. Terus? Karena dulu kan apa ya? Di SMK tuh Kristennya kental banget. Oh, SMA-nya SMA Kristen. Iya, SMK Oke. Kristen ya kan. Terus? Terus kita wajib seminggu sekali ke gereja. Walaupun bukan Kristen? Walaupun bukan Kristen, Oh, wajib. hari apa tuh ke gerejanya? Dia di gereja itu tiap hari apa? Sabtu, apa Kamis kalau nggak salah. Jadi pas hari sekolah? Iya, pas hari sekolah. Bukan hari minggunya? Bukan. Oke. Jadi udah ada kebaktiannya sendiri. Khusus untuk anak-anak sekolah? Iya. Oke. Gitu. Terus? Jadi pas masuk, oh enak juga dengerin musiknya Oh, gitu musik. kan, sampai merinding segala macam. Oh, waduh. Nah tapi pas dibawa ke ajaran agama Kristennya, dibilang Tuhan itu esa, ya kan. Nah ada satu lagu yang bikin saya bingung tuh. Apa tuh? Pas dinyanyiin, bilang Yesus itu Tuhan. Nah saya jadi bertanya-tanya kan, oh pas saya pelajari, oh ternyata Trinitas. Oke. Nah, saya pelajarilah Trinitas ini. Ya kan, saya buka YouTube, saya buka Google, saya belajar Bible-nya. Ada sampai waktu itu saya singkat cerita pas kuliah, itu saya pacaran sama orang Kristen. Diajaklah ke gereja. Terus saya bilang, saya tuh belum terlalu mengerti sama Trinitas. Coba diajarin dulu. Terus? Dibawalah ke gerejanya. Habis kebaktian, saya bilang sama pacar saya, kalau misalkan pendetanya itu bisa menjelaskan secara logika, saya pasti masuk Kristen. Soal Trinitas? Iya, soal Terus? Trinitas. Udah gitu, udah selesai kebaktian, saya tanya nih ke pendetanya. Saya tanya, Pak, saya kurang ngerti Trinitas itu gimana, padahal yang saya paham itu kan Tuhan itu Maha Esa. Iya. Ya kan nggak mungkin jadi makhluk. Iya. Gitu. Terus ditanya, agama kamu apa? Dia bilang, oh saya Buddha. Nah, pendetanya bilang gini, oh sama, di agama Kristen sama kayak Buddha. Terus saya bingung kan, samanya gimana Apanya Pak? sama? Gitu. Terus? Pendetanya bilang gini, Buddha kan banyak Buddhanya. Jadi di Kristen juga sama, Tuhannya banyak loh. Tuhannya banyak. Terus saya jadi bingung loh. Terus? Saya bilang ke pendetanya, Pak, di agama Buddha itu tidak pernah mengklaim kalau dirinya tuh ciptaan. Hah? Kalau Nggak pernah dirinya Tuhan? mengklaim dirinya Tuhan. Ya. Ya kan, dia itu mengklaim bahwa dirinya guru. Iya, ciptaan juga. Iya, ciptaan juga. Ya. Terus? Pendetanya bingung langsung. Ya kan, tiba-tiba kayak bingung gitu dia kan. Habis itu nggak lama dia bilang, nanti saya ngobrol lagi ya, saya di atas ada urusan. Oh. Saya tungguin tuh 30 menit, 1 jam nggak balik-balik, ya udah saya pulang. Nggak jadi jelasin Trinitas? Nggak jadi jelasin dia. Aduh, Ya kan, akhirnya pulang, ya saya belajar sendiri. Nah, singkat cerita saya udah putus sama mantan saya tetap belajarin. Tunggu sebentar. Tadi gerejanya gereja apa? Ingat nggak? Di Bandengan. Nama gerejanya nggak inget? Apa ya? Gereja... Pantai Kosta bukan? Bukan. Lupa saya. Oh, lupa. Kalau yang di sekolah gerejanya gereja apa? Gereja, kalau SMK dulu sih Pancaran Berkat. Pancaran Berkat? Nama gerejanya? Atau nama SMA-nya? Nama SMK-nya. Oh, Gitu. nama gerejanya nggak tahu? Nama gerejanya sih dia, kalau gereja itu di satu tempat sama sekolah tuh? kalau yang waktu pas nanya itu bukan di Bandengan, di ini, Pademangan. Oh, Pademangan. Lupa saya Lu namanya. Pademangan berapa nih? Pademangan berapa ya? Gue biasa ke Pademangan 2 nih. Wah, jangan-jangan deket. Ya deket lah Pademangan. Iya. Pokoknya yang sebelah
sebelah itu seafood Kalimati. Oh, seafood kali. Indah Seafood. Oke, tahu. Dekat-dekat situ tuh. Tahu. Ada gereja tuh. Itu yang dibawa sama mantan. Iya. Nah, kalau ya SMK itu kalau gerejanya tuh di Bandengan. Oh, oke. Tiap minggunya. Cuman dia tiap Kamis itu ada kebaktian. Kamis apa Sabtu? Kamis. Kamis, ya tiap Kamis. Oh, jadi pas jam sekolah tuh ke gereja emang. Iya, Pak. Khusus kebaktiannya itu aja. Oh. Tiap Kamis kalau nggak salah. Habis kebaktian balik sekolah lagi belajar gitu. Iya, balik lagi kita belajar biasa gitu. Nah, terus tadi setelah putus sama mantan, diterusin belajar kristologinya. Saya terusin. Jadi ceritanya belajar kristologi itu mau jadi Kristen maksudnya? Iya, awalnya karena kan, wah kayaknya di Kristen nih, apa ya, katanya penuh kasih bla 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 gitu kan. Tapi saya tuh tetap nggak bisa terima di kenapa Tuhannya kayak banyak gitu loh. Ya kan Roh Kudus Tuhan, Allah Tuhan, ya kan terus sama Yesus Tuhan. Nah saya itu pelajari terus. Tapi kan bukan 3 Tuhan, tapi kan 1 Tuhan. Ya, kata orang Kristen. Ya, kata orang Kristen kan. Makanya saya juga bingung. Ya makanya itu saya belajari lah. Tapi lu sempat baca Bible-nya? Sempet saya belajar. Baca semua habis apa enggak? Saya nggak habis sih, tapi saya belajar yang poin-poinnya aja. Poin-poinnya aja gitu. Sempat baca nggak waktu Yesus baptis? Oh, sempat. Waktu Yesus baptis di mana? Di Sungai Yordan? Iya, Sungai Yordan. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Turun jadi burung merpati. Burung merpati. Habis itu ada suara di langit. Suara. Apa katanya? Inilah anakku. Ya kan? Inilah anakku yang kukasihi. Jadi ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, ada Yesus di Sungai Yordan, ada suara di langit. Ya kan? Inilah anakku yang kukasihi. Ini kan ada Bapa. Berarti kan di atas Bapa nih. Iya. Bapa, Roh Kudus, Yesus. Kalau katanya satu kok 3-3 nongol bareng gitu. Nah, itu dia. Kan bingung kan? Ya kan? Iya. Terus? Nah, udah gitu saya mulai tuh belajarin dari debat karena kalau misalkan menurut saya nih, kalau saya belajar langsung dari pendeta, dia kan menyimpan dogma, ya kan dia pasti ngajarin yang dia tahu dan yang benar-benar aja. Makanya saya tuh belajar lewat debat. Debat? Ya. Jadi dulu nonton debat? Nonton debat. Siapa aja yang ditonton? Ahmad Didat saya nonton, Widih. Zakir Naik saya nonton, Widih. ya kan. Paling terakhir tuh saya nonton debatnya Kodondi juga, debatnya Bang Zuma juga, saya nontonin. Nah, dari yang saya nonton Ahmad Didat, itu saya sampai catat tuh semuanya. Waduh. Poin-poinnya bla bla bla, ya kan. Saya catat. Oh ternyata selama ini yang saya ragukan soal Trinitas itu baru kejawab 1 tahun kemarin. Siapa yang jawab? Bible sendiri. Gimana jawabnya? Ternyata ada Bible yang RSV ya. Oh, RSV. Ya kan, menyatakan bahwa Yohanes berapa tuh? 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya kan. Nah, di situ ternyata sisipan gitu. Ternyata sisipan. Berarti benar nih belajar kristologi nih berarti ini. Setelah lu baca ini yang 1 Yohanes 5:7 itu sisipan gimana? Ya, berarti benar apa ya? Dari dulu saya udah ada logika lah gitu untuk berpikir kalau memang Tuhan itu nggak mungkin jadi ciptaan. Oke. Gitu. Selain itu kan belajar lagi yang lain ya kan sama Ustadz Kainama. Oh, Ustadz Kainama. Iya, saya mempelajari video-videonya. Video-videonya juga. Ya kan sampai belajari sejarah si Paulus segala macam ya kan. Itu kan baru-baru. Nah, yang ternyata bukan cuma satu ini aja yang sisipan, ternyata kan banyak banget gitu loh. Dan 1 tahun kemarin saya baru belajar ternyata PL-nya Kristen ini ternyata dari Tanakh. Tanakh Yahudi. Iya, dari Yahudi. Mana? Ya, dari video siapa? Ya macam-macam. Oh, macam-macam. Saya pelajari semua gitu. Ternyata bahkan banyak sebenarnya romo-romo yang jujur gitu. Ngasih tahu kalau kitab Tanakh sama Septuaginta itu udah banyak yang diubah di Septuagintanya. Gitu. Udah banyak sebenarnya. Berarti belajar ini kristologi beneran ini. Saya keren. Sampai lumayan banyak yang saya pelajari gitu. Makanya terakhir kan mantan saya juga Kristen kan. Nah, saya udah bilang ke dia gitu kalau dia kan
kita mau merit juga. Cuman ada pihak keluarganya ada maksa saya gitu untuk ke Kristen. Masuk Kristen. Terus? Sedangkan saya udah mempelajari gitu. Tapi dia bilangnya, lu jangan belajar dari internet. Terus belajar dari mana? Belajar dari mana kalau bukan dari pendeta? Dari pendeta. Ya. Soalnya kalau dari pendeta kan udah pasti dia nggak mungkin ngasih tahu yang ayat sisipan ini nggak mungkin lah ya kan. Terus? Ya gitu, makanya saya bilang saya ini udah pelajari dan saya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Ya karena ya memang kalau misal aslinya kalau kita pelajari Bible itu justru diajari kalau jangan nyembah Yesus. Yesus yang suruh malah ya? Iya. Matius 4:10. Iya. Nyuruh iblis nyembah siapa? Tuhan Bapa. Iya. Kalau kita mempelajari satu Bible ini, ya kan, nggak ada perintah untuk nyembah Yesus, nggak ada. Nah, itu. Nggak ada. Orang jelas kan di Yohanes berapa? Yang bilang Yesus itu adalah utusan. Yohanes 17:3 utusan. Ya, 17:3. Udah gitu Yesus ngaku sebagai nabi. Matius 13:57. Terus? Kan udah jelas. Emang. Ya kan, makanya itulah. Enggak, tapi kan gini. Lu kan Buddha. Ya. Lu belajar Kristologi memang tujuannya tadi mau masuk Kristen. Iya. Karena salah satu alasannya karena lu mau nikah sama cewek Kristen. Oh bukan. Oh bukan juga? Bukan. Itu karena pas karena denger lagunya bagus-bagus. Lagu bagus-bagus gitu loh. Iya, denger lagunya bagus-bagus. Lagunya apa tadi lu bilang menyentuh hati gitu. Iya. Oh, aduh. Yang Bapa mengerti. Widih. Oh, ngerti juga nih. Berarti benar nih masuk gereja nih. Terus apa namanya lagu yang seperti sungai. rusa. Oh, seperti rusa. Wah, ya, itu kan jangan-jangan nih gerejanya GBI kali ini ya? bisa jadi. Itu mah lagunya Insinyur Niko. Iya. Oh, alah. Itu mah lagu-lagu yang gereja gua dulu itu. Iya, kan lagunya menyentuh hati. Oke, jadi lu Buddha, belajar Kristologi, karena lu seneng dengan lagu-lagu di dalam gereja, lu belajar Kristologi mau jadi Kristen. Iya. Gitu. Terus kenapa sekarang tiba-tiba malah nyasar ke Islam? Nah itulah. Dari mana? Nah jadi pas saya nonton debat, ya kan, nah itu saya belum minat sama Islam ya sebenarnya. Saya lebih minat ke kejujuran dari ahli debatnya ini, ya kan. Oh ternyata sumber dari Islam ini bisa kita baca semua gitu loh. Lengkap kayak misalnya nih, kayak Ahmad Didat selalu nunjukin Bible. Bible ini bilang ini gitu kan. Nah udah gitu, saya kan udah ada ilmu nih, ya kan. Saya debat nih sama orang Kristen. Oh gitu. Ya. Teman apa? Teman kerja apa teman apa? Kayak random aja di Instagram gitu. Saya debat. Oh, di medsos maksudnya. Iya, di medsos gitu. Terus? Saya debat nih segala macam. Orang Buddha debat sama orang Kristen. Terus? Saya debat, ya kan. Tujuan saya tuh ya saya pengen tahu aja dia Kristen, tapi dia tahu gak sih isi Bible gitu. Ya kan. Nah, yang saya bingung, kenapa orang Kristen ini kalau misalkan ada yang debat sama mereka, mereka nganggap itu yang debat sama mereka tuh Islam. Oke. Itu nggak tahu tuh, 100% pasti begitu. Ini ya, apa namanya, udah kayak di bawah alam sadar gitu. Iya, gitu loh. Pokoknya kalau debat sama Kristen pasti Islam. Itu. Katanya Buddha. Iya. Padahal kan mereka lupa kalau mereka kan ngajak kan ke semua agama. Iya. Ya kan, bukan cuma agama Islam doang. Ya, agama lain kan boleh dong bertanya. Siapapun ya. pokoknya Siapapun ya kan. Udah gitu, yang pasti mereka kan kesel juga kan. Saya debat, ini orang tahu banyak nih. Terus? Akhirnya mereka lempar ayat Al-Quran. Terus? Nah kan saya bingung. Lah, kan saya nggak pernah ngomong saya agama Islam ya. Dilempar saya pakai ayat Al-Quran gitu. Terus udah gitu, Pak, dilempar pakai hadis lah segala macam. Mau nggak mau saya baca. Oke. Dari situ? Nah, dari situ tuh saya baca, ya kan. Ada yang pertama kali tuh, saya ingat tuh, dilempar soal itu. Apa? Kencing onta. Oke. Nah, kan. Dibilang gini, masa lu di Al-Quran bilangnya kencing onta bisa, apa namanya? Di Quran? Di hadis ya. Kencing Quran bisa, kencing onta bisa hilang penyakit. Lu minum dah tuh banyak-banyak. Terus? Bener gak ya? Ya kan?
Saya cek nih hadisnya nih. Kirain lu langsung minum kencing unta. Enggak dong. Saya cek hadisnya, ya kan. Oh bener nih ada. Terus saya otomatis kan, oh iya ada nih. Ya. Saya cek dong ilmu kedokterannya dulu saya cek. Oh ternyata bener. Oh, oke. Ya kan ternyata bener kalau kencing onta pada dulunya bisa, ya kan, menyembuhkan penyakit yang belum ada obatnya. Ya. Tapi kan di situ tertulis jelas kalau ada obat yang kalau ada alternatif yang lebih baik, lebih bagus pakai itu. Ya. Kan nggak dipaksakan. Betul. Nah, terus saya bilang ke dia, aduh kok ke dokternya. Terus lu kasih tahu ke orang Kristennya? Kasih tahu. Terus? Ada kok ini. Saya tunjukin artikelnya kan. Terus lu mau bilang apa? Ya kan? Terus dilempar lagi. Masa iya Nabi Muhammad pedofil? Nah, saya belum tahu tuh. Nah, saya baca lagi. Terus? Saya baca, oh iya ada nih hadisnya. Ya kan? Tapi kan nggak bilang pedofil. Iya, tapi kan nggak bilang pedofil. Ya. Loh, tapi gini, selain saya belajar kristologi, saya kan suka sejarah. Nah, saya tuh kalau nonton Netflix Viking nonton nggak? Apa? Vikings. Nonton. Nah, itu kan sejarah itu Inggris. favorit gua itu. Nah, sama tuh. Itu kan sejarah terjadinya Inggris sama Kristen kan. Belum jadi Inggris, Saxon bilangnya. Belum Bangsa jadi Inggris Saxon, ya kan. Ya, terus? Dan di situ kan sejarah besar kekristenan. Ya, betul. Lah di situ juga ada kok. Nah. Pas kerajaannya masih Inggris tuh nikahin anaknya masih umur puluhan tahun juga mah ada. Ya, yang masih belasan. Masih belasan kan emang nggak ada peraturannya. Iya, betul. Gitu kan, nggak ada peraturannya. Terus salahnya di mana? Kan udah jelas, tapi kan kalau di situ kan tertulis Aisyah kan udah balik. Ya kita pikir aja pakai logika. Adanya minimal umur itu kan pas tahun berapa? Kan nggak bisa disatuin zaman dulu sama zaman sekarang peraturannya. Yang peraturannya buat siapa? Manusia. Gitu. Orang. Nah lanjut kan lagi. Gimana akhirnya saya nemu Islam itu yang benar ya? Sainsnya sih. Oh, sainsnya. Ya. Okay. Nah di Quran ada, ya? Iya di Quran kan. Di hadis juga ada. Di hadis ada juga. Nabi kan menyebutkan bahwa sendi manusia ada 360. Iya. Ahli ortopedi mana waktu itu yang nemuin sendi manusia 360? Iya, makanya itu dia kan. Waktu Nabi masih hidup bisa menyebutkan sendi manusia 360. Baru zaman, paling baru berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu lah. Gitu kan. Iya, ya kan? Nah udah gitu, kan saya nonton channel Kodondi juga kan. Kejadian sains yang kayak bumi itu bulat, ada api di dalam laut, ya kan, ada di laut itu ada dua warna, laut coklat sama biru, ya kan. Nah itu wah mantap juga nih kalau misalkan Nabi Muhammad menimbulkan utusan, nggak mungkin dia tahu kan. Nah tahu dari mana gitu? Tahu dari mana? Nah, luar biasanya lagi nih saya langsung dikasih hidayah sama Allah. Gimana? Saya debat nih, ya kan. Sebenarnya yang kencing unta itu kan lumayan tuh udah hidayah juga kan. Nah, ada lagi satu. Pas saya debat sama orang lain, dia bilang gini. Padahal saya juga sama, saya nggak pernah jemput agama saya apa gitu, nggak pernah. Tapi dia tuh langsung bilang gini, coba lu baca, masa iya di Quran tulis gini. Tulang sulbi bisa keluarin sperma. Nah, emang zaman dulu nggak ada testis. Saya kalau mau ditunjukkan aja saya screenshotnya. Terus? Ya kan? Wah, masa iya sih? Ya kan? Saya baca nih, oh iya benar ada nih. Terus otomatis saya pasti lihat dulu dong kedokterannya. Ternyata tahun 2007 apa 2014 ya, tahun 2007 tuh udah ada penelitiannya. Kalau tulang sulbi itu bisa ada molekul tuh seperti sperma, yang dimana di Inggris itu ada penelitian tulang sulbi tikus itu diambil sel spermanya di tulang sulbi terus dimasukin ke sel telurnya tikus jadi tikus. Oke. Nah terus saya lampirin semua. Diem dia. Saya aja dapat hidayah. Oh gitu, iya. Masya Allah. Saya dapat hidayah, wah, saya udah bilang, wah ini termasuk hidayah besar nih buat saya. Oke. Ya kan. Bulan apa itu?
Kapan itu? 3 bulan lalu belum lama. 3 bulan lalu. 3 bulan lalu belum lama. Oke. Ya kan? Wah, makanya saya pelajari, ada juga tuh yang menentang kan. Terus dia bilang, saya debat sama orang lain lagi nih, ada yang menentang kalau gimana caranya, apa hubungannya, tulang sulbi itu bisa keluarin sperma. Ya sekarang saya kasih artikel kedokteran gitu. Bahkan di Halodoc ada. Kalau tulang punggung itu cacat, bisa mempengaruhi kualitas sperma, bisa mempengaruhi produksi sperma. Kalau itu nggak ada hubungannya, mana mungkin? Berarti kan di Al-Quran itu kan benar. Nah itulah. Masya Allah. Makanya pas saya tahu itu, wah saya udah nggak bisa nunda lagi. Makanya kan saya langsung hubungi itu kan. Siapa? Suci? Suci. Oh, okay. Saya mau syahadat gitu. Masya Allah. Gitu. Merinding gue jadinya. Tapi memang benar pas setiap saya nonton Bang Zuma gitu, saya baca Al-Quran tuh saya merinding terus. Oh ya? Masya Allah. Merinding saya. Makanya ya mungkin cerita saya ini cuma sedikit tapi bisa membantu lah. Maksudnya bisa membantu orang untuk membuka logika. Gitu. Orang yang debat sama lu di medsos itu nggak tahu bahwa dia berdebat sama orang Cina, Buddha lagi ya? Iya, gitu. Iya kan? Dipikir pasti Muslim gitu ya? Iya, dipikir Muslim. Ternyata bukan gitu. Terus saya juga mempelajari ya dikit-dikit sama Bang Zuma gitu kan. Saya masuk live-nya 3 kali kalau nggak salah. Oh masuk? Iya, ikut debat juga? Ikut debat juga di TikTok? Justru saya lebih nanya gitu. Oh, Oke. Soalnya kalau si Bang Zuma itu kan kelihatannya memang expert Bible ya. Daripada saya tanya pendeta, saya tanya Bang Zuma. Terus? Soalnya ada ayat yang agak rancu lah. Jadi saya tanya Bang Zuma, ternyata ya sisipan juga ternyata. Kalau udah sisipan mau diapain lagi? Nah, gitu. Apa lagi yang lo pelajarin? Atau yang pernah lo diskusiin sama teman-teman Kristen? Ya paling banyak sih ya itulah, paling mereka bilang kalau Yesus itu Tuhan karena Yesus klaim bilang Bapa sama saya itu satu. Yohanes 10:30. Ya. Kalau itu sih saya udah bisa jelasin tuh. Ya kan, karena gini ya, itu ibaratkan kayak visi misi. Betul. Ya kayak perusahaan kayak Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Emang kalau Bhinneka Tunggal Ika bilang semuanya beda tapi tetap satu. Emang kita semua satu badan kan? Enggak. Ya betul. Gitu. Oke, alhamdulillah. Ada lagi mau diceritain? Itu aja kayaknya. Itu aja. Cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ricky istiqomah ya. Amin. Ya istiqomah, belajar pelan-pelan. Kalau sudah tahu yang pernah dengar, pernah baca tentang Islam, dibaca lagi, dipastikan lagi, ya dipelajari pelan-pelan, dijalankan step by step belajarnya. Ya. Mudah-mudahan Ricky istiqomah dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Ya, terima kasih banyak. Jadi cukup panjang ngobrolannya, orang cuma syahadat ngobrolnya jadi panjang. Jadi podcast seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih banyak buat para pemirsa atas perhatiannya, buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111 88 99 888 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kami pamit. Terima kasih ya Ricky ya. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Thank you. Sama-sama.